Baik, karena saya hari ini menyampaikan salah satu materi yang saya percaya jarang atau bahkan mungkin nggak pernah kali ya disampaikan. Glorify the King through the family, tapi saya tulis di situ berhala seks. Ya, jadi saya mau disclaimer bahwa saya berdiri di tempat ini tidak mewakili dokter kulit dan kelamin. Dan saya juga bukan pakar seks tentu saja. Tapi saya mau berbicara firman Tuhan mengenai apa itu berhala. Dan kebetulan ya seks adalah sesuatu yang normal kan. Yang harus dibicarakan juga di gereja sebenarnya ya. Karena ada dalam kehidupan nyata kita. Ya. Jangan-jangan kalau diam-diam gak pernah dibicarakan, kita malah salah mengerti. Kita malah salah menggunakannya. Kita nggak tahu tujuan diciptakannya. Ya. Karena di dalam seks ada sesuatu yang ilahi sekaligus kedagingan, saudara. Ya, maka itu kita perlu bahas. Nah, kitab Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya semua bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang memiliki keluarga, pasti menginginkan ini. Kalaupun anak-anaknya tidak terlibat pelayanan di organisasi gereja, tetapi dia pasti rindu anak-anaknya juga beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tetapi seringkali itu nggak terjadi. Salah satu penyebabnya yang membuat orang-orang muda nggak bisa merasakan, bahkan skeptis terhadap ide tentang Tuhan. Salah satunya adalah ini. Seks jadi berhala dalam kehidupan orang percaya. Oke? Nah, sekarang kita belajar. Mulai dari untuk apa seks itu diciptakan. Nah, saya sekarang mulai dari ini dulu ya. Statement saya dulu. Segala sesuatu, entah itu benda mati atau hidup, ya, kegiatan ataupun hobi, karir ataupun pelayanan, barang ataupun manusia, segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara, yang saudara percayai itu pemberian atau dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara, yang akhirnya kita inginkan lebih daripada sang pemberi atau Tuhan itu sendiri. Itulah berhala. Ya. Nah. Kenapa saya ambil tema ini yang saya tahu ada banyak orang-orang muda di sini yang 99,9% saudara hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya, betul ya? Panggil aku Ahok gitu loh. Berapa tahun lalu ada sebuah film kan yang main kan ini nih, saudara kita. Anak Tuhan. Keren. Podcastnya diminati. Dan dia memberikan statement yang menurut saya bahaya untuk orang-orang muda yang ngefans sama dia. Dia ngomong bahwa dia setuju bahwa di patung, di salib itu ada setannya. Pernah dengar kan? Ada yang ngomong begitu? Di salib ada jinnya. Pernah dengar deh? Dia ngomong, dia setuju bahwa di patung ada unclean spirit katanya. Ada roh jahat, roh. Ya unclean itu apa? Haram ya unclean. Nggak bersih gitu loh. Ada roh jahatnya. Dan dia mengambil kitab di Yesaya, Perjanjian Lama. Saudara masih percaya bahwa berhala itu
patung. Kalian masih percaya anak-anak muda? Saya rasa enggak ya. Halo? Enggak ya. Patung ya itu patung, barang seni. Kita mau beli patung karena keindahannya. Karena mengagumi seni ukirnya. Seni pahatnya dan lain sebagainya lah ya. Enggak ada hari ini menurut saya. Apalagi saudara orang-orang yang disebut anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Saya rasa sudah enggak lagi mempercayai bahwa penyembahan berhala itu menyembah patung. Tetapi apakah kalau berarti patung itu enggak ada rohnya, enggak ada unclean spiritnya, berarti di zaman perjanjian baru enggak ada penyembahan berhala ya Pak? Oh, siapa bilang? Justru penyembahan berhala makin luar biasa hari ini. Tetapi tidak lagi memang dalam wujud patung anak lembu emas lah, patung sosok-sosok dewa-dewi tertentu. Tidak. Tapi di dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Apapun itu. Apapun itu. Termasuk pasangan hidupmu. Anak sesuatu yang baik apa enggak? Baik kan? Bisa enggak jadi berhala? Bisa. Karir, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan, baik kan? Baik. Tapi kalau kita sudah mulai terikat, kita sudah mulai memperjuangkannya, kita sudah mulai mempertahankan, kita sudah mulai merebut, sampai melebihi keinginan kita kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Gimana caranya Pak tahunya kalau melebihi dari Tuhan? Melanggar firman-Nya, melanggar perintahnya dalam kita memperoleh atau mempertahankannya. Itu sudah jadi berhala dalam hidup kita. Nah, sekarang saya mulai nih. Ini masalahnya. Terjadi kan dalam hidup kita? Betul ya? Masa pandemi mau gak mau, orang tua yang tadinya tidak mau memberikan handphone atau tablet kepada anaknya karena alasan-alasan kesehatan dan lain sebagainya, karena supaya anaknya tidak freeze, tidak beku, tidak hilang 2 tahun masa hidupnya, mau gak mau ya sudah. Sudah jadi seperti tuntutan. Anak harus diberikan gadget di masa pandemi. Karena semua kegiatan, betul kan? Sudah pindah ke situ. Ya. Tujuan orang tua baik gak pada waktu memberikan gadget itu? Baik kan? Untuk dia bisa melakukan segala aktivitasnya. Untuk dia bisa tetap normal, bisa belajar, bisa bermain, bisa produktif. Tetapi kita juga tahu bahwa dalam gadget itu ada unsur kenikmatan dan kesenangannya. Yang bakal bisa attract kita, menarik kita, sampai akhirnya kita cuman fokus pada itu. Dan itu terjadi kan? Betul gak? Akhirnya anak mulai cuek dengan orang tuanya. Istri mulai cuek sama suaminya. Gak cuma anak. Suami mulai cuek sama istrinya. Bisa cuek sama orang yang di sampingnya. Cuman gara-gara yang satu ini, saudara. Betul ya? Saudara sebel kan? Sempat kan? Anda sempat sebel kan, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan pasanganmu gara-gara yang satu ini? Dengan anak-anak sempat marah juga kan? Iyalah, saya aja iya kok. Nah, awalnya kita cuma ngomong, nasihati, tegur, marah, teriakin. Tapi sampai kadang-kadang sudah saking terikatnya, sudah gak bisa lagi dikasih tahu. Harus gimana saudara? Ya harus begini kan?
Betul ya? Harus akhirnya direbut dengan paksa. Apakah orang tua bermaksud merebut itu dari tangan anaknya? Enggak kan sebenarnya. Tapi karena orang tua tahu, kalau nggak direbut, dia bakal semakin jauh dari orang tua. Nah waktu itu direbut, ditarik, karena orang tua tidak mau kehilangan anaknya. Kehilangan bukan berarti fisiknya juga harus hilang loh saudara. Saudara bisa tetap duduk satu meja makan, tapi saudara nggak bersama-sama. Saudara harus sekarang ini mindsetnya berubah. Makanya saya ngomong, zaman dulu beradalah patung, zaman sekarang enggak. Karena zaman sekarang ini beda. Kalau dulu orang duduk di satu meja makan, ya sama-sama. Kalau hari ini, tidur satu ranjang aja belum tentu sama-sama. Duduk di satu meja makan yang sama, bukan berarti dia bersama hari ini kan. Yang satu ngobrol sama siapa di gadget, yang satu chattingan sama siapa. Belum tentu bersama. Dan kalau ini dibiarkan, si anak bisa benar-benar hilang. Nah, waktu dia direbut dari orang tuanya, peristiwa ini, peristiwa yang kayak begini yang dalam hidup kita juga terjadi. Ada sesuatu yang direbut paksa dari hidupmu oleh Tuhan, yang kira-kira harusnya saudara masih mau. Entah itu karir, entah itu calon pasangan hidup, entah itu apapun itu yang harus direbut paksa. Karena saudara sudah gak wajar lagi. Sudah mulai terikat dengan sesuatu itu. Akhirnya Tuhan harus rebut paksa. Dan waktu itu direbut, kita malah berdoa puasa untuk itu. Kita malah berdoa semalam suntuk. Kita malah minta tim doa mendoakan kita. Kita malah cari orang yang paling diurapi Tuhan keliling untuk menyelesaikan urusan itu. Betul gak? Tanpa cari tahu kenapa gadget ini direbut dari hidup kita. Perlu gak doa? Perlu, apalagi makan ya. Perlu. Tapi doa bukan sebuah cara untuk kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Bukan. Doa adalah justru kita mencoba mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ngerti ya? Doa bukannya maksa Tuhan untuk harus dikabulkan. Karena dia lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita dibanding kita sendiri. Oke. Jadi masalahnya ini. Kita suka gak ngerti, kita suka gagal paham. Seolah-olah Tuhan gak adil, seolah-olah Tuhan jahat, seolah-olah Tuhan mengizinkan tragedi terjadi dalam hidup kita. Padahal itu justru problem yang akan membuat kita bakal terpisah daripada Tuhan. Ya, itulah perlunya kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam sebenarnya. Itulah perlunya kita terus belajar firman Tuhan sebenarnya. Supaya kita makin ngerti, makin tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, seks sekarang saya balik lagi nih. Membangun hubungan intim, apa maksud tujuan Tuhan dari awal untuk kita sebenarnya. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, bla 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 bla. Jadi waktu manusia diciptakan, perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah beranak cucu. Nah, cara untuk beranak cucu adalah membangun hubungan intim kan? Betul ya? Jadi itu adalah ide daripada Tuhan. Itu ide ilahi saudara. Tetapi di dalamnya ada mengandung unsur kenikmatan dan kesenangan. Untuk apa? Nah, nih. Yang kedua, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Makanya di perjanjian nikah dikatakan cuman maut yang bisa memisahkan karena sudah jadi satu. Nah,
Kalau kita nggak ngerti, sudah pasti kita akan sinis mendengar janji itu. Khususnya yang nggak menikah, yang duduk dengerin dulu. Alah, ngomong tok. Cuman janji di depan pendeta. Cuman pas di pemberkatan nikah, betul kan? Seolah-olah itu kayak banyak orang Kristen cerai. Iya, karena kamu nggak ngerti. Padahal Tuhan sudah firmankan keduanya menjadi satu. Di dalam bahasa aslinya pengertian menjadi satu juga bisa diartikan menjadi bercampurnya jiwa-jiwa. Bercampurnya jiwa-jiwa. Yang buat saudara suka ribut dengan pasanganmu itu apa sih? Karena jiwamu sama jiwanya dia gak cocok kan? Perasaanmu dan perasaannya dia gak cocok kan? Kemauanmu, kehendakmu dan kehendaknya dia beda kan? Akhirnya kita gak cocok. Ribut. Lah sebenarnya lewat peristiwa membangun hubungan intim, melakukan sesuatu bersama dan keduanya ngalami kenikmatan dan kebahagiaan, itu bisa akhirnya menyatukan yang berbeda, lama-lama jadi cocok. Ngerti? Maka itu, nah sekarang saya kasih tahu dulu nih buat yang muda-muda. Berarti menjalin hubungan intim bukan buat orang pacaran. Pacaran boleh tadi katanya Pak, boleh. Saya sarankan. Tapi membangun hubungan intim tidak boleh. Karena kamu belum bersatu. Jiwa-jiwamu belum bisa dipersatukan. Kamu belum tentu kan nikah sama dia. Nah kalau udah terlanjur bersatu bagaimana? Nanti waktu bersatunya bersatu dengan yang lain. Itulah yang membuat kamu gak bisa fokus akhirnya. Cocok dengan pasanganmu yang sebenarnya. Karena kamu sudah bersatu dengan yang lain dulu. Bersatu dengan yang lain dulu. Apalagi sudah menikah, masih menjalin hubungan dengan orang lain. Loh serius saudara. Makanya kamu gak pernah cocok. Makanya gak bisa ketemu-ketemu. Bertahun-tahun menikah ribut terus. Karena kamu jiwamu nyampur gak karu-karuan dengan banyak jiwa yang lain. Salahmu sendiri. Lah Tuhan sudah ngomong, manusia dipersatukan Tuhan jadikan satu daging. Jiwa-jiwanya di-blend. Dan ngeblendnya lewat sebuah efek kegiatan bersama yang namanya having sex. Ini bukan pornografi nih. Ini pengetahuan yang harus saudara tahu. Terutama yang muda-muda. Supaya jangan nanti menyesal. Jangan nanti meratap. Gak habis-habis. Percuma. Ya. Jadi saya adalah hamba Tuhan yang mengizinkan orang berpacaran. Tapi tidak mengizinkan orang jalin hubungan intim sebelum diberkati. Kalau enggak, kamu akan rugi besar. Rugi besar. Karena yang dikejar cuman kenikmatannya. Padahal Tuhan mau ini. Dipersatukan jiwa-jiwanya. Untuk beranak cucu. Apa mau pacaran punya anak? Nggak mau kan? Nah ya udah. Jadi jangan sekali-kali. Seks adalah aktivitas membangun hubungan intim yang bertujuan mempersatukan pribadi yang berbeda dan akhirnya menghasilkan buah. Ya, oke? Clear ya? Nah. Tetapi tadi saya ngomong, karena memang di dalam seks, di dalam membangun hubungan intim bersama ada sebuah kenikmatan untuk daging kita. Itu yang membuat kita bisa addicted, saudara. Sama kayak gadget tadi. Akhirnya anak itu bisa, ya bukan cuma anak, kita bisa ketagihan karena ada unsur yang menyenangkan daging kita kan di situ. Akhirnya membuat kita jadi ketagihan. Nggak cuma ketagihan, bahkan akhirnya terikat. Nah, waktu udah terikat, akhirnya orang bisa melanggar firman Tuhan cuma untuk mempertahankan
Apa yang sudah mengikat itu? Sudah pernah dengar kan berita ada anak gadis menjual diri di China kalau nggak salah ya. Cuman gara-gara pengen beli iPhone. Pernah dengar kan? Enggak juga. Ya ampun. Iya. Saking sudah ketagihan sama gadget tersebut. Nggak tahu kelebihannya apa, saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai. Tapi sampai dia rela menyerahkan hal yang berharga. Ya pasti melanggar firman Tuhan kan. Melanggar etika moral bahkan. Cuma karena terikat. Itulah berhala. Itulah yang Tuhan gak kehendaki. Itu yang Tuhan gak mau, saudara. Hal yang baik sebenarnya awalnya. Tapi akhirnya kebablasan. Nah, orang-orang yang akhirnya, nah saya lihat ya. Orang-orang muda yang menikah di usia muda kan. Wah, dia terus masih intens melakukan membangun hubungan intimnya. Terus pada waktu itu dia terus mempersatukan jiwa-jiwanya. Nanti begitu dia sudah nikah 30 tahun, 40 tahun mulai gak intens kan. Karena usia kan. Tapi di 30-40 tahun jiwanya sudah mulai memang nyatu. Akhirnya mereka gak terlalu butuh lagi melakukan kegiatan yang sifatnya fisik itu bersama. Karena jiwanya sudah mulai klop. Sudah mulai nyatu. Hebat ya Tuhan itu ya. Di usia yang sudah secara fisik tidak memungkinkan. Tapi memang di saat yang sama. Secara jiwa kita udah memang sudah mulai bersatu. Akhirnya cinta kita itu bukan cinta karena dibangun dasarnya karena kenikmatan. Karena memang sudah saling bergantung satu dengan yang lain. Kasihnya sudah tanpa syarat akhirnya. Ngerti ya? Nah, tapi ada orang-orang yang lama banget jiwanya gak mau nyatu-nyatu. Terus dia sudah ketagihan dengan kenikmatannya. Dan pada waktu pasangannya tidak lagi bisa dirasa memberikan apa yang disebut kenikmatan. Tapi dia sudah terikat dengan itu. Terjadilah yang namanya itu tadi. Pelanggaran-pelanggaran moral. Karena sebenarnya dia sudah terikat. Dia sudah menyembah berhala yang namanya seks. Kenikmatan daging itu. Dan orang yang begitu sudah gak mungkin bisa memuliakan Tuhan. Apalagi membawa keluarganya. Sudah gak mungkin. Karena dia sudah menyembah bukan Tuhan lagi. Tapi berhala kenikmatan itu yang dia kejar. Dan ini gak berlaku cuma untuk seks. Termasuk kata Tuhan Yesus mamon, uang ya kan. Termasuk hobi saudara, termasuk macam-macam yang ada dalam kehidupan saudara. Yang membuat pokoknya saudara bisa tertarik dan terikat di situ. Nah, sekarang yang paling penting terus gimana solusinya? Untuk kita bisa segala sesuatu yang Tuhan sebenarnya berikan untuk kebaikan itu. Hal yang baik itu gak malah jadi menjauhkan kita daripada Tuhan. Gak malah sebaliknya. Oh ini contoh-contoh lain kita lewati ya karena waktunya gak cukup. Nah ini way out-nya nih. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa yang terakhir ditutup oleh Paulus menguasai diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Jadi semua yang baik di depan tadi, murah hati, suka menolong sesama, menempati janji, lemah lembut dan lain sebagainya, ditutup dengan satu kata di ayat ini oleh Paulus, menguasai diri. Sekarang saya kasih rumus apa yang ditulis Paulus di ayat yang lain. Paulus pernah menulis begini di ayat yang lain. Demikian ketiga hal. Iman, pengharapan, dan ditutup dengan kasih. Tetapi yang terbesar kata Rasul Paulus adalah kasih. Sebab tanpa kasih kita bisa berbahasa malaikat pun,
Kita rela mati dibakar untuk Tuhan Yesus pun, kata Paulus, gak ada gunanya tanpa kasih. Jadi kasih adalah kunci daripada iman dan pengharapan. Sama kayak ini. Menguasai diri adalah kunci dari buah roh kita ini. Kalaupun sudah melakukan semua itu, kemurahan hati, suka nolong orang, nempati janji, lemah lembut, kan baik semua kan. Tapi begitu saudara tidak bisa menguasai diri, kata Paulus, semua itu gak ada gunanya nanti. Kenapa? Sebab ada orang yang berpengalaman dalam hal itu menulis, yaitu Salomo. Dia tulis di situ orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, gak bisa menguasai diri, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sudah tahu kan, kalau kota zaman dulu itu temboknya roboh, tembok kota zaman dahulu itu adalah pagar perlindungan yang kuat bagi kelangsungan kota tersebut. Begitu roboh, dengan gampang musuh itu bisa, bukan nggak masuk awalnya, ngintip, kan? Melihat situasi, melihat bagaimana cara saudara bisa dilihat kelemahan-kelemahanmu ada di mana. Dan pada waktu yang tepat dia akan masuk dan menghabisi semuanya. Betul nggak? Akhirnya segala sesuatu yang bagus, yang baik dalam kota itu sia-sia, lenyap. Kenapa Salomo nulis ini? Siapa orang gak kagum dengan Salomo di awal mulanya? Apakah Salomo orang yang sukses? Jangan jadi Salomo ya. Jangan jadi Salomo. Jadilah Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus. Karena Salomo gagal, saudara. Sampai dia nulis itu. Awalnya dia mencoba, dia pikir dengan 300 istrinya, dengan 700 gundiknya, dia bisa memuaskan hidupnya. Tapi enggak kan? Sampai segitu banyak berarti kan enggak puas-puas itu namanya kan. Terus dia cari dan dia semakin ketagihan, dia semakin addicted, dia semakin terikat oleh kenikmatan yang sesaat itu. Dia enggak mikir akhirnya dan benar di ujungnya dia nyembah berhala. Dia diseret oleh para gundiknya masuk dalam sebuah penyembahan berhala. Matius 9 ayat 14 dan 15 Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan, saudara. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Anak-anak muda, saya tahu kalian kecuali yang mau diet, hobi berpuasa. Tapi kalau yang enggak, saya tahu ibadah doa dan puasa hari ini memang enggak populer. Makanya kita mesti populerkan. Tapi saya tahu kalaupun kalian enggak doa puasa, saya kasih ilustrasi. Kamu kan hari ini hobi nge-gym kan, yang anak-anak muda. Supaya keren kan. Bisa enggak kamu hari pertama datang ke tempat nge-gym langsung ngangkat 50 kilo gitu? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Bisa copot itu persendian tangan kita. Bisa bahaya. Bisa cedera kita. Bisa jatuh sakit kita. Tapi kita harus memulai ngangkat dengan yang paling ringan kan. Terus sampai tanpa kita sadari setelah sekian bulan mungkin. Tiba-tiba kita gak apa-apa ngangkat 50 kilo. Bahkan gak mustahil kita bisa ngangkat 100 kilo kalau kita memang gede. Tapi semua itu gak bisa langsung. Nah sama.
Kenapa Alkitab itu ya kok nulis ya, bejatnya Daud, bejatnya Salomo. Mereka kan raja, hebat, imam, nabi. Saya mau kasih tahu ya, jangan pingin jadi kayak Daud. Jangan pingin jadi kayak Salomo. Bahkan jangan pingin jadi kayak Abraham. Pinginlah jadi kayak Tuhan Yesus. Mereka itu gak ada yang sempurna. Dan Alkitab itu dengan jujur menulis supaya kita belajar tahu di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Dan jangan pernah ditiru kelemahannya. Daud adalah seorang raja yang berhasil, sukses. Tapi dia seorang ayah yang gagal. Apakah ada orang tua berhasil anaknya saling bunuh? Kan gak ada. Mereka punya kelebihan-kelebihan di sisi yang lain. Tapi gak sempurna. Dan Alkitab tulis komplit. Cuman satu yang harus kita teladani, yang komplit dan sempurna. Cuman Tuhan Yesus namanya. Lah, Tuhan Yesus, dia sendiri bukan cuma ngajar, dia pun berpuasa. Sebagai manusia waktu itu. Karena dia pun dicobai. Dia pun hidup dalam daging yang memiliki hawa nafsu. Yang bisa ngalami kenikmatan dalam hidupnya. Maka itu dia ngajarkan berpuasa. Untuk melatih otot-otot penguasaan dirinya. Waktu itu rutin terus dilatih. Tiba-tiba waktu engkau diperhadapkan pada ujian atau pencobaan. Tanpa kita sadari, kita bisa lewati dengan mudah. Tapi kalau kita gak pernah latih, gak heran. Kalau dikit-dikit kilaf. Dikit-dikit kepleset. Pendeta juga manusia, Pak. Ya tahu. Tapi kamu latihan gak? Bukan masalah kita pendeta atau bukan. Tapi memang daging ini lemah. Nah kalau gak pernah dilatih. Gak pernah dilatih otot pengendalian diri kita. Sampai jabatanmu jadi pendeta senior pun. Kamu akan tetap rentan terhadap ujian dan pencobaan. Maka itu saya mengajarkan. Cobalah. Untuk mulai. Sabbatical. Sampai hari ini orang-orang Israel. Di hari ke-7. Dia berpuasa. Dia berhenti dari semua aktivitasnya. Dan dia mencari, berdoa, mencari kehendak Tuhan. Mungkin sudah bertanya, Pak, saya sudah berdoa mencari kehendak Tuhan, tapi saya gak pernah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Betul, karena engkau masih sibuk dengan semua kegiatanmu di muka bumi ini. Cobalah berpuasa, lepaskan semua kegiatanmu, termasuk makananmu. Mulailah tenang, sabbatical, rest. Nanti kamu akan tahu kehendak Tuhan. Kalau enggak tahu, enggak akan pernah tahu. Karena sementara kita berdoa, Tuhan, tapi otak kita di sini. Iya kan? Karir lah, hobi lah, si dia lah, macam-macam. Mana bisa Tuhan berbicara waktu kita sibuk sendiri seperti itu. Oke. Jadi orang-orang muda, saya kasih satu pesan hari ini. Belajarlah untuk diet dan berdoa. Ya, jangan cuma dietnya. Tapi juga berdoa, mencari kehendak Tuhan.